Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Abdul Alam, Adam Gumilang, Rahmawan, Anissa Puspita Melia, dan Unity Femela Kalian. Saat ini kami akan memaparkan hasil diskusi kelompok kami terkait tugas pada pertemuan ke-11 mata kuliah Manajemen Strategik. Kita masuk pada pembahasan yang pertama adalah praktik segmentasi pasar dan pemosian produk dari sebuah brand di pasaran. Dalam pembahasan ini terdapat 2 poin penting. Yang pertama adalah segmentasi pasar dan kedua adalah positioning produk. Kita mengambil rujukan dari penelitian oleh Peter Gunawan Wijaya pada tahun 2007, praktek segmentasi pasar dan positioning produk pada perusahaan PT Murni Jaya di Kota Kediri yang bergerak pada industri pangan dengan produk unggulan yaitu kecap Cap Menko. Yang pertama kita bahas yaitu segmentasi pasar. Dalam segmentasi pasar ini ada geographic segmentation, demographic segmentation, psychographic segmentation, dan behavioral segmentation. Yang pertama geographic segmentation. Konsumen kecap Cap Menko tersebar di beberapa kota yaitu Kediri, Nganjuk, Madiun, dan Caruban. Dengan skala konsumen terbesar berada di kota Nganjuk. Hal ini dikarenakan masyarakat masih lebih mengenal kecap sawi dibandingkan kecap Cap Menko. Yang berikut adalah demographic segmentation. Tujuan segmen perusahaan lebih kepada pendapatan kelas menengah hingga ke bawah. Hal ini dikarenakan upah rata-rata kota tersebut jauh di bawah Surabaya, sehingga PT Murni Jaya memilih untuk menunjuk produk kepada segmen kelas menengah ke bawah. Yang berikut adalah psychographic segmentation. Dari segi psikografi, konsumen yang dituju dalam konsumen dengan gaya hidup biasa saja dikarenakan pendapat menengah ke bawah yang menunjukkan kelas sosial tidak tinggi atau di bawah. Yang berikut adalah behavioral segmentation, yaitu tingkah laku konsumen dari kecap Cap Menko, yaitu beberapa membeli secara eceran dan beberapa membeli secara grosir. Yang poin kedua adalah positioning produk. Dalam mengidentifikasi posisi pasar, perusahaan memposisikan diri sebagai salah satu perusahaan kecap paling tua di Kota Kediri. Selain itu, perusahaan juga menentukan keunggulan kompetitif dari produk kecap Cap Menko berupa produk yang dihasilkan tidak memiliki kandungan bahan pengawet atau pewarna makanan, sehingga dapat disimpulkan produk tersebut aman untuk digunakan oleh berbagai macam konsumen dan menjaga kualitas produknya. Kita masuk pada pembahasan yang berikut yaitu praktik penggalangan modal perusahaan dalam ranah publik. Nah, terlihat pada PPT berikut adalah tahapan pemodalan. Yang pertama adalah bootstrapping. Nah, pada tahap ini modal utama perusahaan bersumber dari pemilik atau perusahaan atau perintis perusahaan. Yang kedua adalah seed capital atau seed funding. Pada tahap ini perusahaan memulai mencoba mencari pendanaan dari eksternal perusahaan berupa contoh sumber pendanaan dari eksternal perusahaan yaitu orang terdekat, angel investor, venture capital, atau crowdfunding. Nah, yang berikut adalah yang pendanaan seri A, B, dan C itu. Nah, pada seri A, tahap ini perusahaan mulai melakukan perluasan pasar dan pada umumnya sumber pendanaan berasal dari angel investor dan venture capital. Yang pendanaan seri B, pada tahapan ini perusahaan umumnya telah berjalan dalam kurun waktu 2-4 tahun serta mulai memiliki pendapatan tetap. Tujuan dari pendanaan ini umumnya adalah ekspansi pasar yang lebih luas lagi. Pendanaan seri C. Nah, pada pendanaan ini tujuannya umum untuk ekspansi pasar dan juga untuk akuisisi perusahaan rintisan lainnya. Pada tahap ini tidak hanya venture capital, melainkan juga private equity dan hedge fund akan melirik perusahaan tersebut. Nah, yang terakhir adalah IPO atau Initial Public Offering. Pada tahap ini, perusahaan mencari dana dengan menjual porsi saham kepada publik. Proses IPO ini dinaungi oleh Bursa Efek Indonesia atau BEI. Dari penjelasan yang telah saya paparkan, maka dapat disimpulkan bahwa proses penggalangan modal perusahaan dalam ranah publik berada di tahap seed capital, pendanaan seri A, pendanaan seri B, seri C, dan IPO. Dari banyaknya tahapan tersebut, umumnya perusahaan mendapatkan pemodalan dari crowdfunding, angel investor, venture capital, dan publik atau masyarakat umum. Nah, sekarang kita beralih pada pembahasan terakhir yaitu proses mengasimilasi dan mengevaluasi informasi internal dan eksternal dalam menciptakan keunggulan kompetitif atas perusahaan lainnya. Dalam pembahasan ini, kelompok kami mengutip dari 2 penelitian. Yang pertama dari
Sarah dan George pada tahun 2002. Dan kedua adalah George Horvath, Karsten Derer, dan Oliver Somp pada tahun 2016. Awalnya, keunggulan kompetitif adalah tentang bagaimana sebuah perusahaan benar-benar menempatkan strategi-strategi generik ke dalam praktek perusahaan sehari-hari. Nah, pada penelitian Sarah dan George dalam rekonseptualisasi penyajian empati di mana 4 dimensi yaitu absorptif kapital seperti yang ditujukan pada penelitiannya. Selanjutnya menurut mereka, masing-masing dimensi adalah kemampuan masing-masing dimensi itu sendiri. Dalam semua dimensi secara bersama-sama menghasilkan absorptive capacity, sebuah kemampuan dinamis organisasi. Nah, dimensi absorptive capacity yaitu akuisisi untuk mengidentifikasi dan memperoleh pengetahuan yang dihasilkan dari luar yang sangat penting untuk operasi. Asimilasi yaitu menganalisis, mengolah, menafsirkan, dan memahami informasi yang diperoleh dari sumber eksternal. Transformasi yaitu untuk mengembangkan dan menyempurnakan rutinitas yang mempermudah kombinasi pengetahuan yang ada dengan yang pengetahuan yang baru diakuisisi dan diasimilasi. Berikut adalah eksploitasi, yaitu untuk menggunakan secara konsisten pengetahuan baru yang diperoleh untuk penggunaan komersial dalam jangka waktu yang lama. Nah, kita masuk pada penelitian berikut dari ketiga peneliti pada tahun 2016 yang berasal dari Jerman. Penelitian ini dilakukan dengan studi kasus tunggal yang mendalam pada perusahaan yang sangat inovatif di bidang drive teknologi industri di Jerman dengan menggunakan dimensi absorptive capacity. Hasilnya adalah yang pertama, akuisisi pengetahuan baru dan asimilasi dalam organisasi menghasilkan ide pemecahan masalah yang dapat diterima secara langsung. Proses potensial absorption capacity mengalir secara linear. Efektivitas proses ini tergantung pada pengetahuan saat ini dalam bentuk pembuangan pengetahuan eksplisit atau rutinitas dan kemampuan organisasi terkait untuk memecahkan masalah. Yang kedua, pada fase transformasi dicirikan oleh sebuah cara ideal, proses linear, di mana masalah yang muncul diselesaikan secara langsung menggabungkan hasil dari potensial absorption capacity dalam bentuk ide pemecahan masalah dengan stok pengetahuan internal yang ada. Efektivitas proses ini terutama tergantung pada keberadaan pengetahuan terkait di organisasi dalam bentuk metode pemecahan masalah, serta kemampuan kombinatif yang memungkinkan integrasi saat ini dengan pengetahuan yang baru diperoleh atau diasimilasi. Yang ketiga adalah pada fase terakhir kombinasi bagian-bagian dari stok pengetahuan baru terjadi dalam perbedaan cara. Tergantung pada aturan dan prosedur yang ditetapkan atau formalisasi yang membuat pengetahuan lebih efisien untuk dieksploitasi, lebih mudah untuk diterapkan, dan lebih cepat untuk diimplementasikan. Baik, demikian presentasi atau pemaparan dari diskusi kelompok kami. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.